Kan rencananya itu tanggal 7 ya kita harusnya janjian itu. Jadi tanggal 8 tuh saya ke Jogja. Jadi saya bilang, kenapa tiket dari Bandung ke Jogja nggak ada ya? Kereta aja masih ke Cirebon dulu, saya bilang gitu. Ini ibu kota provinsi ini. Bayangin, terus besok saya ke Bali, dari Jogja ke Bali, terus Bali mau ke Bandung lagi. Nggak ada. Kertajati itu tantangan awal saya, karena itu sudah dibangun dengan investasi 900 miliar per satu. Ya kurang lebih kalau digabung-gabung sih 7 triliun loh itu. Dengan tanah. Tentang ormas yang mengganggu. Itu. Dan dia sudah, pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah Vietnam, terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Itu saya bersedia, pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat, agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor. Deddy Mulyadi pusing dengan warisan yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil. Tercatat ada 3 kepusingan Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, banyaknya investor yang tidak jadi masuk ke Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi ormas-ormas lokal yang menyebabkan banyaknya investor yang kabur dari Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, hutang terkait Bandara Kertajati yang setiap tahunnya harus dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 50 miliar. Di tengah kepusingannya, Kang Deddy Mulyadi menemui Bosman Mardigu. Kira-kira apa solusi yang diberikan oleh Bosman kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Lihat cerita pertama, saya ingat sahabat saya Pak Gita Wirjawan diskusi langsung sama Lee Kuan Yew waktu dia sudah nggak jadi Perdana Menteri. Nasihatnya adalah, sahabat saya aja waktu korupsi saya kasih pistol di depannya suruh bunuh diri. Itu karena korupsi nggak boleh ada. Gitu. Yang kedua, apa yang Vietnam lakukan? Ini pagi teman saya udah 3 orang kali, karena saya naikin di IG cerita tentang ormas yang mengganggu. Itu. Dan dia sudah, pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah Vietnam, terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Dia bilang, bro, lu ke Vietnam, itu clear, nggak ada yang namanya ormas. Jadi dagang itu tenang, kata dia gitu. Saya bilang, bentar lagi Jabar clear, gue bilang gitu. Oh iya, kan salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. 1, ngurusin pembebasan tanah. 2, ngurusin pembangunan pabrik. 3, ngurusin orang yang masuk kerja. 4, ngurusin limbah pabrik. 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya Allah. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi mereka terganggu, kan gitu loh. Nah, saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat, agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk, untuk menjamin infrastruktur tersedia, jalan darat, kereta api, pelabuhan, udara. Saya ingin itu, energinya dikerahin untuk itu, dan itu bisa menurut saya. Sangat bisa. Jadi kemarin saya cerita, nih kan rencananya itu tanggal 7 ya kita harusnya janjian itu. Jadi tanggal 8 tuh saya ke Jogja. Jadi saya bilang, kenapa tiket dari Bandung ke Jogja nggak ada ya? Kereta aja masih ke Cirebon dulu, saya bilang gitu. Ini ibu kota provinsi ini. Bayangin, terus besok saya ke Bali, dari Jogja ke Bali, terus Bali mau ke Bandung lagi. Nggak ada.
Iya, ibu kota provinsi hari ini nggak bisa turun pesawat di Bandung, Pak. Atau yang terdekat deh. Yang terdekat ya ke Kertajati. Iya. Tapi kan pesawatnya Nggak banyak. Nggak ada. agak jarang. Nah itu Kertajati itu tantangan awal saya, karena itu sudah dibangun dengan investasi 900 miliar per satu. Ya kurang lebih kalau digabung-gabung sih 7 triliun loh itu. Oh, iya? Dengan tanah ya, dengan tanah. Oh, sudah segitu? Oh, Iya, kalau digabung-gabung ya dengan tanah segala macam bisa jadi segitu gitu loh kan. Dan itu biaya yang harus kita keluarkan dalam setiap tahun itu 50 miliar ya. 54 Hanya miliar untuk operasional. untuk operasional. Oke. Oke. Dan nggak ada komersialnya saat ini? Iya, belum ada, belum ngasilin. Oke. Nah, kemudian juga Kertajati juga kan banknya harus distorin. Kan uang pinjaman. Iya, iya, iya. Kalau nggak distorin nanti macet asetnya Oke. kan yang diambil. Kalau kita Nah, sarannya Bosman nih, Kertajati gimana sih biar rame? jadi saya tuh kemarin baru landing dari luar negeri dan saya cukup kaget Terminal 3 isinya umroh ikut ke sana. Nah, punten aja umroh itu kan yang berangkat satu yang nganter se-RT gitu kan. Iya. Begitu yang berangkat satu keluarga yang nganter satu kampung gitu. Jadi kumuh sekali. Jadi saya pikir aja, kenapa nggak pindahin ke Kertajati aja seluruh haji umroh gitu. Jadi nggak gabung sama international landing dengan yang spiritual gitu. Nah, sarannya apa buat Kertajati biar mengalami pertumbuhan biar bisa terbang dengan baik? Saya rasa kalau lihat 50 juta penduduk Jawa Barat ditambah separuh Jawa Tengah, maka Kertajati itu menjadi sebuah potensi untuk saat ini mungkin haji umroh dulu karena hampir 1 juta orang umroh setahun dari 2 provinsi ini, gitu kan. Terus ya haji, jadi buatin asrama haji untuk manasiknya ada di situ. Jadi asrama hajinya di Pondok Gede kan udah jelek sekali. Pindahin aja semuanya. Kalau begitu yang harus kita lakukan hari ini di perubahan anggaran tahun 2005 saya pimpin, udah deh saya bangun asrama haji di dekat Kertajati. Dan minta Departemen Agama memang. Asrama haji dan umroh agamanya lagi nggak punya duit. Makanya kan kita yang bangun. Asrama haji dan umrohnya kita bangun di dekat Kertajati ya. Itu solusi pertama. Kalau penerbangannya misalnya di luar penerbangan umroh, misalnya kita bantu diskon tiket, masih berani. Itu yang dilakukan oleh semua Vietnam, Kamboja, Laos. Vietnam melakukan diskon tiket, mensubsidi tiket. Subsidi. Jadi kita tuh 1 juta bisa bolak-balik Vietnam. Jadi spend di sananya yang di trik itu yang kita harus lakukan. Taruhlah misalnya kalau penerbangan ke Bali misalnya kan, biar orang bisa lewat Kertajati, penerbangan kemari 1,5 juta. Subsidi. Kita udah deh kalau di Kertajati 1 juta. Bener. Orang pada naik situ ya? Orang naik situ. Bener itu. Terus kemudian ini bis. Nah, angkutan. Yang dari Bandung menuju Kertajati. Berapa jauh sih itu? Ya sekarang belum ada bis. Udah ada bisnya belum? Belum kan? 2 jam. 2 jam. Harus ada kayak damrinya. Iya, maksudnya kita siapin shuttle dari Bandung ke situ dengan waktu tempuh dibikin 1 jam nyampe. Bisa. Kalau pesawatnya murah, shuttle-nya tepat waktu dan murah, pasti tumbuh. Maksudnya kita mau ke Bandung, ya landing Kertajati nggak ada masalah, ketimbang landing Jakarta. Sekarang itu dengan ditutupnya Husein, yang untung tuh Halim. Iya betul. Betul. Ada bus. Betul. 40 menit di Bandung, ini Halim langsung berangkat. Berangkat. Walaupun bandaranya terbatas banget, orang nggak peduli dan rame terus. Nah kita kan punya IPTN kan punya, PTDI kan punya. Kenapa nggak itu digedein aja sekalian? Ya kalau digedein Husein berarti Kertajati mati. Kalau Husein ditutup, Kertajati tidak diurus, Kertajati mati, Husein mati. Iya juga. Ya, saya kan pemimpin politik ya. Betul, nanti saya akan merumuskan mana yang terbaik. Betul. Ya kita taruh di meja dulu. Iya, taruh di meja dulu lah. Taruh di meja dulu ya kan. Kalau Husein dibuka,
Kertajati mati, Mati, ya kan? pasti. Husein ditutup, Kertajati nggak diurus dengan baik, Kertajati mati, Husein mati. Gitu. Halim yang panen. Halim yang panen. Karena ada Wus bener tadi. Lewus. Itu, kan naik Wus ke Halim cepet naik pesawat. Bener. Dan yang paling untung ya kalau di Halim Batik Air. Iya bener. Pinter. Pinter juga ya bisnisnya. Ya kan orang rata-rata sekarang pergi ke Bali, pergi kemanapun di Halim aja naik batik. Halim semua, bener. Itu yang harusnya hak Kertajati gitu. Kertajati. Berapa hektar sih ininya? Luasnya apa? BIJB. Ya BIJB, namanya BIJB. Perusda ini ya? Modalnya 2,5 triliun. Luasnya berapa? Luasnya Kan tidak semuanya jadi bandara kan? Ada fasilitas penunjangnya kan. Itu rencana mau jadi apa? Kalau grand design pertamanya? Kan mungkin itu terintegrasi dengan kawasan industri rebana itu. Ya kan? Oke. Ya, rebana. Iya, tahun industri rebana. PSN. Ya nanti kita itulah menjadi opsi yang lain adalah kalau itu menjadi bandara haji dan umroh, ya sudah opsi lain di situ kita bikin asrama haji yang representatif. Gantiin pokoknya kalau bisa Dan tidak mahal-mahal juga lah asrama haji. Bahkan sebentar dia in out Ya, banyak. 10 miliar juga rapih, bagus. Dan kalau bisa gantiin Pondok Gede. Pondok Gede kan udah ini ya. Udah jelek, maksudnya Jelek. udah tua. Dan kalau di situ cocok banget asrama haji bisa nampung 1000 kamar kan? Cukup ya. 800 hektar. Berapa? 1.800 hektar. 1.800. Nah, sekarang sisanya jadi apa? Sawah? Terminal penumpangnya itu Kan nggak kepake semua kan? enggak, Ada sawah sebagian. 121.000 meter. 121.000 meter terminal penumpang, 90.000 meter perseginya itu terminal kargo. Jadi memang Kertajati itu runway-nya dibanding Soekarno Hatta aja bagus. Jadi kelebihan Kertajati itu runway-nya paling bagus. Betul. Runway paling bagus. Tanah kiri kanannya kalau masih sawah, kita kelola deh. Karena untuk ketahanan pangan ya, Iya. kita kalau itu kita produktifin, kita kelola. Maksudnya lebih agresif lagi kita iniin. Luar biasa ya, orang keren pasti circle-nya juga keren. Ketika kemarin membahas masalah laut, Kang Deddy menemui Ibu Susi Pujiastuti. Ketika membahas masalah perhubungan dan transportasi, Kang Deddy menemui Pak Jonan. Ketika membahas masalah kesehatan, Kang Deddy menemui Ibu Siti Fadila Supari. Nah, sekarang ketika membahas masalah ekonomi dan rencana pembangunan, Kang Deddy Mulyadi menemui Bosman Mardigu yang ahli di dalam investor dan tata kelola bagaimana cara membangun Indonesia yang masih memiliki idealisme tinggi untuk mengembangkan Indonesia yang lebih maju. Bahkan terakhir videonya Kang Deddy Mulyadi meminta Bosman untuk menjadi penasehat gubernur tanpa dibayar. Oke, kita salut dengan Kang Deddy Mulyadi dan kita kawal terus kebijakan-kebijakan Gubernur Aing. Semoga Jawa Barat tetap istimewa. Sampurasun, bye-bye.